Selamat pagi adik-adik semua, apa kabarnya? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan kembali sama-sama belajar firman Tuhan lewat renungan kita, yaitu renungan Habatus. Mari adik-adik semua, sebelum kita sama-sama membaca Alkitab kita dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi ini kami mau membaca sebagian firman-Mu dan juga mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kami supaya kami semakin hari semakin bertumbuh dan juga kami taat untuk melakukan perintah Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memampukan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari kitab 2 Raja-Raja pasal keempat ayat 8 sampai ke 37. Ayatnya cukup panjang ya, tetapi kalian nanti harus membaca keseluruhan ayatnya. Bisa dibantu dengan orang tua kalian. Nah, adik-adik, di sini dikisahkan tentang Nabi Elisa. Nah, Nabi Elisa ini sering pergi ke Sunem. Nah, di sana tinggal seorang perempuan dan dia selalu memberi tumpangan kepada Nabi Elisa. Nah, adik-adik, kita akan membaca ya di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Nah, adik-adik, kalau kita tahu ya bahwa perempuan Sunem ini adalah orang yang kaya, dia berlimpah, tetapi dia memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Lewat apa tadi adik-adik? Dia menyiapkan tempat untuk abdi Allah. Dia memberikan yang terbaik. Walaupun dia kaya, tetapi dia tidak pelit adik-adik. Dia murah hati untuk menyediakan apa yang Nabi Elisa perlukan. Bahkan bukan hanya sekali, setiap kali Elisa pergi ke Sunem selalu singgah di tempat perempuan Sunem tersebut. Bahkan sampai-sampai dibuatkan kamar khusus. Wah, luar biasa adik-adik ya. Perempuan Sunem ini mau berkorban, mau berbuat kebaikan untuk abdi Allah. Nah, adik-adik, seringkali ya di dalam kehidupan ini banyak sekali orang-orang yang merasa sudah berkelebihan, bahkan berkecukupan, menganggap enteng tentang pelayanan. Bahkan tidak sedikit yang jadi malas adik-adik untuk melayani Tuhan. Mereka menjadi hitung-hitungan kepada Tuhan, mereka menjadi malas-malasan, mereka menjadi pelit, karena mereka sudah terbiasa atau berfokus kepada materi saja. Bahkan mereka menganggap enteng tentang pelayanan. Nah, adik-adik, sebagai contoh, ketika sudah berkecukupan, sudah berkelimpahan, menjadi malas untuk memberi karena apa yang dipikirkan adalah materi. Bahkan menganggap enteng dalam pelayanan di gereja. Banyak yang menjadi malas ke gereja karena terlalu sibuk dengan kehidupan yang sudah nyaman tersebut.
Nah, adik-adik, jangan sampai ya kita seperti itu, tetapi kita harus tetap melayani Tuhan, apapun dan bagaimanapun keadaan kita. Kalau hari ini kalian semua diberkati Tuhan dengan materi yang melimpah, puji Tuhan ya adik-adik, tetaplah setia melayani Tuhan, rajin ke gereja, rajin memberikan persembahan, dan tidak hitung-hitungan, tetapi tetap mengutamakan Tuhan. Dan yang kedua di sini adik-adik ditekankan bahwa perempuan Sunem ini menghargai abdi Allah atau utusan Allah. Nah, kalau kita hidup di bergereja, ada Bapak Pendeta, ada guru sekolah minggu. Nah, kita juga harus menghargai adik-adik, menghargai hamba-hamba Tuhan tersebut. Kita harus tetap terus menyokong pelayanan beliau-beliau, mendoakan pelayanan beliau-beliau, dan yang terpenting kita harus tetap beribadah dengan taat, dan juga dalam kehidupan gereja kita harus melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Walaupun kalian masih kecil, kalian harus terbiasa untuk memberi yang terbaik, bukan hanya materi atau uang saja, tetapi waktu kalian. Ketika kalian harus pergi beribadah, lakukanlah dengan segera, dengan ketaatan. Ketika kalian harus bersekolah minggu, lakukanlah dengan ketaatan. Jangan kita terlena atau tergoda. Ini kan hari Minggu, aku mau jalan-jalan. Boleh kalian jalan-jalan atau berwisata, tetapi utamakan terlebih dahulu ke rumah Tuhan. Dan perempuan Sunem ini menjadi teladan juga adik-adik. Teladan bagi suaminya. Jadi suaminya ini juga jadi ikut untuk menyediakan apa yang abdi Allah ini perlukan. Nah, ketika kalian menjadi anak-anak Tuhan yang baik, memberi contoh atau teladan yang baik kepada saudara atau teman-teman, pasti kalian akan membawa banyak jiwa. Nah, adik-adik, jadi pelajaran hari ini mengingatkan kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan melalui apa yang kita punya. Harta kita, materi, waktu kita, kehidupan kita, segalanya untuk Tuhan. Dan menghargai hamba-hamba Tuhan atau abdi Allah, seperti pendeta, guru sekolah minggu. Dan mari kita menjadi contoh teladan yang baik bagi sekeliling kita, di keluarga kita, di sekolah kita, dan di manapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami belajar dari perempuan Sunem ini. Walaupun dia seorang yang kaya, tetapi dia rendah hati, mau memberi yang terbaik, melayani Tuhan dan menghargai hamba Tuhan. Tuhan, jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Sedari kecil ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan sepenuh hati lewat hidup kami, lewat harta kami, dan apa yang kami punya. Dan ajari kami untuk menghargai hamba-hamba Tuhan, seperti pendeta kami, guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habartus